Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat ya dan semangat walaupun kita semua masih belajar dari rumah, tapi Miss minta kalian tetap sehat dan semangat. Oh ya, sebelumnya Miss mau infokan dulu untuk mata pelajaran ini tidak ada ulangannya ya. Kemarin Miss sempat bilang bahwa ada ulangannya, tapi ternyata sudah Miss dapat info ya dari kepala sekolah bahwa untuk sementara ini sudah diberitahukan bahwa tidak ada ulangannya ya. Jadi kalian cukup untuk mendengarkan, dan kalau misalnya ini tolong ditulis ya, dicatat supaya kalian lebih paham. Oke? Sekarang kita masuk ya di materi berikutnya, karena kemarin kita sudah sampai di warisan Cornelis Constant ya. Sekarang kita masuk di kecamatan dan kelurahan ya, kecamatan dan kelurahan. Oke. Nah, Depok ini sudah Miss katakan ya waktu itu bahwa Depok adalah kota kecamatan ya, yang dulunya masih ada di dalam wadah Kabupaten Bogor. Nah, kemudian di tahun 1982 Depok ini mendapatkan status kota administratif ya. Nah, di tanggal 20 April tahun 1999 itu Depok ditetapkan sebagai kota madya yang terpisah dari Kabupaten Bogor. Nah, di sini kita sudah Miss sudah tuliskan ya. Nah, di sini bahwa Depok ya, Kota Depok itu mempunyai 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Nah, kita bisa Miss bisa sampaikan saat ini, jadi kalian bisa tahu bahwa kalian adanya di kelurahan mana, kecamatan kelurahan dan kecamatan mana. Oke, kita mulai. Yang pertama itu adalah Beji. Nah, Beji kecamatan Beji mempunyai 6 kelurahan. Di antaranya adalah Beji, Beji Timur, Kemiri Muka, Kukusan, Pondok Cina, dan Tanah Baru. Lalu yang kedua adalah Bojongsari, dia mempunyai 7 kelurahan ya. Bojongsari Baru, Bojongsari Lama, Curug, Duren Mekar, Duren Seribu, Pondok Petir, dan Serua ya. Kemudian Cilodong. Nah, Cilodong ini dia mempunyai 5 kelurahan ya. Di antaranya adalah Cilodong, Jatimulya, Kalibaru, Kalimulya, Sukamaju. Lalu Cimanggis ya, Cimanggis mempunyai 6 kelurahan, yaitu Cisalak Pasar, Curug, Harjamukti, Mekarsari, Pasir Gunung Selatan, dan Tugu. Kemudian Cinere mempunyai 4 kelurahan ya, yaitu Cinere, Gandul, Pangkalan Jati, dan Pangkalan Jati Baru. Kemudian Cipayung. Nah, Cipayung ini mempunyai 5 kelurahan ya, yaitu Bojong Pondok Terong, Cipayung, Cipayung Jaya, Pondok Jaya, Ratu Jaya ya. Lalu Limo juga mempunyai 4 kelurahan ya. Tadi 5 ya, kalau 5 Cipayung tadi 5, sekarang 4. Limo adalah 4, yaitu Grogol, Krukut, Limo, dan Meruyung. Kemudian Pancoran Mas mempunyai 6 kelurahan, yaitu Depok Jaya, Mampang, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya, dan Rangkapan Jaya Baru. Kemudian Sawangan mempunyai 7 kelurahan juga, yaitu Bedahan, Cinangka, Kedaung, Pasir Putih, Pengasinan, Sawangan Baru, dan Sawangan Lama. Kemudian Sukamaju mempunyai 6 kelurahan ya, yaitu Abdi Jaya, Bakti Jaya, Cisalak, Mekarjaya, Sukma Jaya, dan Tirta Jaya. Kemudian yang terakhir adalah Kecamatan Tapos. Dia mempunyai 7 kelurahan, yaitu Cilangkap, Cimpayung, Jati Jajar, Lewinanggung, Sukamaju Baru, Sukatani, dan Tapos. Jadi totalnya adalah 63 kelurahan. Nah, bahasa yang digunakan di daerah Depok itu adalah bahasa Betawi, karena kebanyakan orang Depok itu adalah pindahan dari
dari Jakarta. Dan sekitar dari 35% lebih penduduk Kota Depok itu adalah orang Betawi, ya. Wali Kota Depok sendiri adalah Muhammad Idris Abdul Somad, ya. Nah, Kota Depok ini disebut kota urban. Kenapa disebut kota urban? Nah, karena banyak orang yang pindahan dari daerah seperti orang Sunda, kemudian Jawa, Arab, Bali, Sumbawa, Ambon, Melayu, dan Tionghoa. Ya. Kemudian kita masuk di kesenian tradisional Jawa Barat atau kesenian tradisional Depok, ya. Tari Godek Ayu. Di sini ada 3 ya yang Miss catat, tari Godek Ayu, tari Topeng Cisalak, dan tari Nayuban. Nah, sama-sama kita bahas ya. Yang pertama itu tari Godek ini itu dibuat oleh Ibu Wulandari, ya, yang berpijak dari kesenian topeng asli Cisalak. Tarian ini terinspirasi dari kehidupan seorang gadis, ya, kehidupan gadis Depok yang beranjak dewasa. Lalu dia sedang mencari yang namanya jati diri. Nah, ciri khas dari tarian ini terletak pada topengnya, ya, yang digunakan merupakan topeng asli dari daerah Cisalak. Cisalaknya Cisalak Depok, ya, maksud tentunya. Gunakan juga gerakannya itu juga terinspirasi dari gerakan khas Betawi dan Sunda yang dipadukan, ya. Kemudian alat-alat atau properti yang digunakan itu ada 2, yaitu kipas besar dan topeng. Kemudian kostumnya itu ramai sekali, ya, seperti kostum tarian Betawi. Kemudian yang kedua adalah tari topeng Cisalak. Nah, tari topeng Cisalak ini adalah kesenian teater khas Betawi, ya, yang berasal dari Kampung Cisalak, Depok, Jawa Barat. Nah, nama topeng Cisalak diambil itu dari sejarah kesenian pemainnya itu kesenian pemainnya tampil dengan topeng. Nah, topeng Cisalak ini, ya, dipengaruhi oleh unsur-unsur seni. Ya, dipengaruhi oleh unsur-unsur seni dan berbagai daerah, baik itu Jawa Barat maupun dari luar Jawa Barat. Contohnya kalau luar Jawa Barat itu misalnya Bali, ya, kemudian Cina. Nah, topeng Cisalak itu juga terinspirasi tumbuhnya seni dari pertunjukan tradisional topeng Betawi Jakarta. Nah, meskipun berasal dari Depok, ya, topeng Cisalak ini lebih banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang terakhir adalah tari Nayuban. Nah, tari Nayuban ini merupakan penampilan tarian khas dari Tanah Baru, ya, dari Tanah Baru. Nah, Depok. Nah, Tanah Baru Depok ini yang merupakan cikal bakal, ya, tarian Doger Kerawang dan Jaipong Jawa Barat. Oke, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita, ya. Berarti udah masuk di kesenian tradisional. Nanti kita akan masuk kembali di budaya dari Depok. Nanti kita akan belajar sama-sama, kita sama-sama mendengarkan. Nanti budaya Depok itu sendiri ada yang namanya salah satunya gongsi bolong, ya. Pernah Miss bilang kan gongsi bolong, nanti misalkan kasih lihat kepada kalian seperti apa sih gongsi bolong itu, gambarnya nanti misalkan kasih lihat. Karena apa? Yang tadinya ada tonjolan di tengah itu bolong benar-benar, ya. Tapi nanti kalian akan sama-sama kita belajar biar kita juga tahu, sama-sama tahu, ya. Karena Miss juga sama-sama belajar juga, jadi Miss juga baru tahu yang namanya gongsi bolong itu seperti apa. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Oke, anak-anak, terima kasih semuanya, terima kasih papa mama, tetap sehat, tetap semangat, ya. Jangan lupa jaga jarak, jaga kesehatan kalian, jaga imun kalian, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan. Oke anak-anak, terima kasih mama papa semuanya. Tuhan Yesus memberkati.